استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا برسلا وفكوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin
رحمكم الله إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه وعظمه حق التعظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطواياكم فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله واستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله واستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihamdillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa patuh dan melaksanakan atas segala apa yang telah diperintahkan oleh serta meninggalkan dan menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang lagi dimurkainya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di 10 Zulhijjah. Takbir, tahmid, tahlil senantiasa kita kumandangkan sebagai bentuk wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbubun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sedikit mereka ataupun manusia mengalami kerugian di dalamnya, dan di dalam dua nikmat itu tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Hari ini Allah berikan kita nikmat kesehatan yang kita mampu dan bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan hingga sampai kita dapat melaksanakan salat Idul Adha. Dan hari ini pula Allah perjumpakan kita dengan hari yang mulia, hari raya Idul Adha, atau juga kita sebut dengan hari raya Qurban. Qurban diambil dari kata bahasa Arab qaruba yang artinya adalah dekat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam sabdanya, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr. Qalu wa al-jihad ya Rasulullah? Qala wa al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan telah menyatakan bahwa tiada hari yang bila mana amal soleh kita lakukan di dalamnya
lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dari awal bulan Zulhijjah sampai detik ini, Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan, hingga kita mampu dan bisa banyak hal yang kita lakukan dalam rangka mentakarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara ibadah yang kita lakukan atau yang umat Islam kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana apa yang hari ini kita saksikan, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji telah berada di bumi Mina untuk menyempurnakan ibadah hajinya, melantar jamarat ula, wusta dan aqabah, yang hari sebelumnya mereka telah berkumpul di bumi Arafah untuk menunaikan dan sekaligus melaksanakan puncak daripada ibadah haji, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, haji itu kata Rasul adalah Arafah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di saat umat Islam sedang melaksanakan ibadah wudhu di bumi Arafah yang semua menggunakan kain ihram berwarna putih, tidak ada perbandingan ataupun perbedaan satu dengan yang lainnya. La farqa bainal arabi wal ajami, tidak ada perbedaan antara orang Arab ataupun yang bukan Arab, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan bahkan dengan orang miskin, dan tiada ada perbedaan antara seorang pejabat ataupun penguasa dengan rakyat biasa, dan tiada ada perbedaan sedikit pun antara warna kulit hitam, putih dan lain sebagainya. Semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama, namun yang membedakan antara satu dengan yang lain tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di sisi, orang yang paling mulia di antara kita ataupun kalian kata Allah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takwa dalam arti kata sebagaimana apa yang diungkapkan oleh ulama, imtithalu ma amarallah, ijtinab ma nawahi, mematuhi, melaksanakan atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah, serta menjauhkan diri dari segala apa yang dilarangnya. Apa yang mereka inginkan pada waktu dan di saat ketika mereka berkumpul di bumi Arafah tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk i'tiraf ala dzunubil katsirah, menyadari, mengakui betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat dan lakukan. Banyak hal yang diucapkan yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang mungkin Allah perintahkan tapi terabaikan oleh mereka. Banyak hal yang Allah larang tapi justru mereka lakukan dan mereka kerjakan dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu apa yang mereka munajatkan kalau bukan sebab karena memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya malaikati inni qad ghafartu lahum jami'a, wahai para malaikatku kata Allah, sungguh hari ini hamba-hambaku berkumpul di tempat ini, hari ini hamba-hambaku memohon ampunan kepadaku, hari ini hamba-hambaku menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat dan dilakukannya. Saksikanlah oleh kalian wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahum jami'a, aku telah ampuni semua dosa-dosa mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang tidak bisa untuk melaksanakan atau belum ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Kita tidak berada di bumi Arafah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam sabdanya, shaum yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukafir as-sanah al-madiyah wal atiyah, puasa
di saat ketika ataupun puasa di bumi ataupun di hari Arafah, saat ketika di tanggal 9 Dzulhijjah, maka niscaya keutamaan dan keistimewaannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat 1 tahun yang telah lampau dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah dan alhamdulillah bagi kita yang Allah berikan kesempatan, yang Allah gerakkan hatinya untuk melaksanakan ibadah dengan melaksanakan ibadah puasa hingga mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Di antara amalan yang juga kita perlu lakukan sebagai bentuk wujud takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bila mana hari ini para saudara-saudara kita sedang melantar Jumarat, Ula Wusta dan Aqabah, yang kemudian sebelumnya bertahallul untuk memotong rambutnya saat ketika ia telah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah satu bentuk simbol penolakan atas terhadap apa yang diinginkan oleh syaitan laknatullah alaihi. Ibadah yang kita perlu untuk lakukan, ibadah yang perlu untuk kita kerjakan, yang tidak lain dan tidak bukan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah korban. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin ibnu Adam yawman nahar ahabbu ila Allah min iraqatid dam." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tiada dengan suatu amalan yang diperbuat dan dilakukan oleh hamba atau anak cucu Adam di hari raya Idul Qurban ataupun hari raya Qurban jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah korban. Darah ataupun melaksanakan ibadah korban tidak hanya dengan penyembelihan hewan korban semata, tapi ketika kita melaksanakan ibadah korban, kita teringat kembali dengan peristiwa dan kejadian yang pernah dilakukan dan dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang Khalilullah, kekasih Allah, sebab ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah sungguh luar biasa. Betapa tidak, saat ketika seorang anak yang dinanti-nantikan kehadirannya telah tiba dan Allah anugerahkan seorang anak yang gagah, tampan dan sangat diharapkan akan kehadirannya. Namun pada waktu dan masanya tiba, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelihnya. Ya bunay, ini ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, lalu kemudian diutarakan kepada sang anak, dan jawaban sang anak sungguh luar biasa. Wahai ayahku yang terhormat, wahai ayahku yang aku sayangi, yang aku hormati, if'al ma tu'mar, laksanakanlah atas apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapati aku masuk dalam kategori orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah korban bukan hanya sekadar untuk memotong ataupun menyembelih hewan korban, tapi disinilah kita ambil ibrah dan pembelajaran. Kalau dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam khudu wal inqiyad, dan meletakkan cintanya kepada Allah di atas segala-galanya, inilah sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yuhibballah wa rasulahu akthar mimma siwahuma." Seorang akan mendapatkan manisnya iman, seorang akan mendapatkan lazzatul ibadah ketika ia mampu dan bisa meletakkan cintanya kepada Allah di atas daripada cinta terhadap apapun dan kepada siapapun. Ini bukti nyata dan inilah harus yang kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita cinta dengan anak kita, kita cinta dengan istri kita, kita cinta dengan kekayaan yang Allah titipkan kepada kita.
tapi tidak sedikit di antara kita yang mencintai Allah dengan meletakkan di nomor 2 atau bahkan di bawah daripada cinta kita atas segala-galanya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita agar meletakkan kecintaan kita kepada Allah di atas daripada segala-galanya? Ketundukan yang luar biasa kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah patut untuk kita renungkan, patut untuk kita jadikan sebagai motivasi agar kita dapat menerapkan di dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidakkah kita ingat dengan satu riwayat hadis? Ada waktu dan di saat ketika seorang hamba yang semasa hidupnya banyak meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ketika Allah perintahkan salat, dia abaikan. Ketika Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan, dia tidak kerjakan. Ketika Allah perintahkan dalam suatu bentuk, suatu perintah, lagi-lagi ia tidak tunaikan. Hingga pada akhirnya yaumul jaza, saat hari pembalasan, apa yang ia dapatkan? Azab dan siksa, dan ia dicampakkan dan dimasukkan ke dalam api neraka sebab karena apa yang telah ia perbuat dan lakukan semasa hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkannya dan kemudian bertanya kepadanya, ma wajadta fi, apa yang telah engkau dapatkan dengan apa yang telah engkau lakukan? Faqala wajab, ya Rabb, sungguh azab dan siksa yang aku terima. Siksa dan azab yang begitu pedih, yang begitu dahsyat sebab ketidaktundukan dan kepatuhanku atas apa yang engkau perintahkan semasa aku hidup di dunia. Engkau perintahkan aku salat, tapi aku ulurkan, aku lambatkan, aku tinggalkan, bahkan aku utamakan dunia daripada apa yang engkau perintahkan. Maka kata Allah, jikalau itu yang engkau lakukan dan engkau sadar atas kesalahan, masuklah engkau ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika hamba Allah ini mendapatkan perintah daripada Allah untuk masuk ke dalam api neraka, seketika tanpa pikir panjang dan seketika dengan apa yang Allah perintahkan, bergegaslah ia untuk menuju ke api neraka untuk ia masukkan dirinya ke dalamnya. Dia tidak meminta tawar-menawar, dia tidak mengeluh dan berkeluh kesah kepada Allah, dan dia pun tidak memintakan surga, tapi sebab karena Allah yang memerintahkannya untuk masuk ke neraka, bergegaslah, bersegeralah dan berlarilah ia untuk menuju api neraka. Allah pertanyakan melihat apa yang telah ia lakukan. Faqala wajab, apa kata Allah? Kenapa engkau melakukan apa yang aku perintahkan? Bukankah engkau tadi katakan neraka, siksaan dan azab yang engkau dapatkan? Tapi kenapa ketika aku perintahkan engkau masuk ke dalamnya, engkau bergegas, engkau bersegera, dan engkau berlari untuk masuk ke dalamnya? Jawabannya adalah karena itu perintahmu ya Allah. Saat di dunia banyak perintahmu yang aku abaikan, saat di dunia banyak perintahmu yang aku tinggalkan, maka hari ini tidak akan aku tinggalkan dan tidak akan aku abaikan atas apa yang engkau perintahkan, sekalipun engkau perintahkan aku untuk masuk ke dalam api neraka. Jawaban inilah yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada ini hamba hingga dengan ampunan yang ia dapatkan. Faqal, dan Allah katakan, udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga sebab karena ketundukan dan kepatuhanmu atas apa yang aku perintahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita introspeksi diri. Apa yang Allah hari ini perintahkan kepada kita, kita masih banyak menawarnya. Apa yang Allah perintahkan kepada kita saat azan salat, saat azan ketika berkumandang, Allah mengundang kita untuk menunaikan ibadah salat, kita masih menawar, nanti dulu ya Rabb, nanti dulu, belum selesai, tanggung, masih banyak pekerjaan. Ternyata kita masuk dalam kategori orang yang tidak tunduk dan patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Maka oleh karenanya, dengan pelaksanaan ibadah kurban di hari raya Idul Adha, di hari raya kurban, untuk kita
maka dengan melakukan ibadah dalam rangka mentakarubkan diri kita kepada Allah, ampunan yang Allah berikan kepada kita kiranya dapat mewujudkan dan menjadikan diri kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pelaksanaan ibadah korban tidak menjadikan hanya kita tunduk dengan patuh dengan apa yang Allah perintahkan, tapi juga sebagai bentuk wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, bahkan dijanjikan kepada hamba-hambanya, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau engkau, kata Allah, bersyukur atas nikmat yang aku telah berikan, pastilah akan aku tambahkan. Tapi bila mana engkau kufur atas nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lahu sa'ah wa lam yudahi, falyamut yahudiyan aw nasraniyya." Barang siapa yang Allah berikan kepadanya kelapangan, rezeki untuk bisa berkorban, namun dia abaikan, dia tidak laksanakan, dia tidak tunduk dengan apa yang Allah perintahkan, falyamut yahudiyan aw nasraniyah, matilah ia dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Mungkin hari ini atau saat ini atau di tahun ini Allah belum berikan kesempatan kita untuk mampu dan bisa untuk berkorban, tapi mudah-mudahan di tahun yang akan datang tanamkan niat untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jangan sampai jadikan diri kita hanya mampu dan bisa menerima, tapi jadikan diri kita mampu dan bisa untuk memberi kepada orang yang membutuhkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, dengan ibadah korban kita mampu dan bisa menjaga hubungan baik kepada Allah, dan sekaligus mampu dan bisa menjaga hubungan baik antar sesama. Bukankah dengan melaksanakan ibadah korban sebagai bentuk wujud atas sebagai bentuk wujud patuh dan tunduk kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dengan melalui ibadah korban menanamkan mahabbah, kecintaan, kasih sayang antar sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Kata ketika Rasulullah ditanya faktor apakah terbanyak manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqala wa ajaba, Rasulullah menjawab, taqwallah, takwa kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk wujud taat kita dan upaya untuk menjaga hubungan kita kepada Allah secara vertikal, wa husnul khuluq, menjaga hubungan baik antar sesama secara horizontal. Faqala Allah tabaraka wa taala, waribat alaihimudz dhillatu aynama tuqibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sungguh kehinaan akan senantiasa didapatkannya kecuali dengan ia menjaga hubungan baik kepada Allah dan menjaga hubungan baik antara sesama. Dan melalui ibadah korban, dua hal ini dapat kita wujudkan dan kita terapkan di dalam kehidupan. Semoga kita mendapatkan derajat takwa yang dijanjikan, dan pendekatan kita ataupun upaya dan usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia, hingga kita menjadikan atau menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisama bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin wa bada fihi bi nafsihi wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma a'izzal islam wal muslimina fi kulli makan wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu musta'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.